Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan memberkati kita. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau boleh memberkati kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada semua karena berkat kemurahan-Mu. Terima kasih ya Tuhan yang penuh kasih. Kami bersyukur atas kasih setia-Mu yang selalu menyertai hidup kami. Kami datang kepadamu saat ini dengan hati yang penuh kerendahan, memohon agar kiranya Engkau membuka mata dan hati kami untuk lebih mengerti kehendak-Mu di dalam hidup kami. Ajar kami untuk tidak hanya berkata ya kepadamu, tetapi untuk melakukan perbuatan-Mu yang menyenangkan hati-Mu. Semoga melalui perenungan ini kami semakin dekat dengan-Mu dan menjadi saluran kasih-Mu bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ayat bacaan kita hari ini terambil di dalam Matius pasal 21 ayat 28 sampai 32. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi, bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Amin. Demikian firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara, cerita atau perumpamaan ini mengajak kita untuk merenungkan sikap hati kita dalam mengikuti kehendak Tuhan. Ada 2 anak yang diminta untuk bekerja di kebun anggur. Yang pertama, dia mau tetapi dia tidak melakukannya. Yang kedua, menolak. Tetapi karena dia sadar, akhirnya dia melakukan apa yang diminta oleh orang tuanya. Nah, dalam perumpamaan ini, yang melakukan kehendak ayahnya dan yang awalnya berkata iya tetapi menolak, tetapi yang kemudian yang menolak malah justru melakukannya. Nah, hal ini tentunya memberikan gambaran di dalam hidup kita, di mana kita juga seringkali berjanji untuk taat kepada Tuhan, namun kenyataannya seringkali kita tidak menepati janji tersebut. Sebaliknya, banyak orang yang awalnya tampak menolak atau hidup jauh dari Tuhan, tapi kemudian menyadari kesalahannya dan bertobat. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa Tuhan lebih melihat ketulusan hati dan perubahan hidup daripada sekedar perkataan atau janji kosong. Bila kita renungkan hidup kita mungkin pernah berada dalam posisi seperti anak-anak itu. Awalnya mungkin kita menolak, namun akhirnya melakukan kehendak Tuhan. Atau kita juga mungkin mirip dengan yang berkata iya, tetapi tidak bertindak sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Melalui perumpamaan ini, Yesus mengajak kita untuk melakukan kehendak Bapa dengan sepenuh hati. Bukan hanya sekedar lewat kata-kata, tetapi melalui perbuatan nyata yang hidup di dalam kehidupan kita. Sebagaimana Dietrich Bonhoeffer berkata, Tuhan tidak memanggil kita untuk berkata ya dengan bibir kita saja, tetapi untuk hidup dengan penuh hati, sepenuh hati menurut kehendaknya. Amin.
Tuhan, terima kasih untuk waktu yang telah Engkau berikan kepada kami untuk merenungkan dan mengumulkan akan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa agar kiranya kami diberikan kekuatan dan keteguhan hati untuk melakukan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Tolong kami agar tidak terjebak dalam kata-kata kosong, tetapi senantiasa membuktikan kasih kami kepadamu melalui tindakan yang nyata. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.